Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan prinsip material design pada Android, mulai dari penggunaan list, card, dan juga color. Kalau begitu saya mulai saja langsung. Jadi saya buka dulu Adobe Studio-nya. Kemudian seperti biasa saya pilih Create New Project. Kali ini kita akan coba menggunakan template empty activity. Kemudian di bagian name application-nya mungkin saya buat saja namanya adalah sport. Saya ubah dulu jadi sport card example. Mungkin saya buat seperti ini aja nama aplikasinya. Kemudian seperti biasa bahasa pemrograman yang saya lakukan adalah menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian minimum API-nya saya buat API 21 saja. Kemudian saya klik finish. Oke, ini masih menunggu proses gradling-nya. Ini projectnya masih belum siap karena list struktur projectnya masih belum muncul ya. Ini masih kita tunggu untuk proses gradle building-nya. Pastikan proses gradle-nya sudah selesai sampai menunjukkan bahwa projectnya sudah siap kita untuk lanjutkan. Oke, ini masih proses. Oke, ini udah selesai proses Gradle-nya. Ini udah pada muncul semua struktur directory Android-nya. Ada bagian package dan juga ada bagian resource. Di sini ada Java sama activity min XML. Oke. Kita harus ke bagian color-nya dulu, color XML. Kita klik 2 kali. Di sini ada beberapa pilihan color yang sudah dibuatkan. Kita akan coba buat color primary. Jadi saya buat color primary, kemudian color primary-nya mungkin saya buat sendiri ya, warna hexnya mungkin saya buat warna saya sendiri, misalnya 607D 8B misalnya. Kemudian color yang kedua saya buat color primary dark untuk yang gelapnya. Mungkin di sini saya set sendiri ya, misalnya pagar 374F misalnya, agak sedikit gelap. Kemudian yang ketiga adalah color accent ya. Mungkin warnanya saya buat FF6E 40 ya. Oke. Jadi mungkin bisa bebas warnanya untuk color primary darknya agak sedikit lebih gelap, kemudian color accent ya untuk penggunaan yang lain. Nah, kemudian saya akan coba buat satu lagi, klik kanan new, kemudian values resource file. Saya akan coba buat yang namanya adalah styles. Dan saya klik OK. Selanjutnya di sini saya akan gunakan style sendiri ya. Oke, nama stylenya mungkin saya buat style name. Style name-nya saya buat nama style sendiri, misalnya ftheme ya. Kemudian parent, saya set parent-nya mengacu kepada theme app compat, mungkin yang theme app compat light, yang dark action bar ya. Oke. Kemudian berikutnya saya buat item name-nya adalah color primary. Color primary-nya mengacu kepada warna color primary. Kemudian item name yang berikutnya adalah color primary dark. Kemudian mengacu kepada color primary dark yang sudah kita buat di file color XML. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah color accent. Itu mengacu kepada file color /color accent.
Oke, jadi kita sudah buat sendiri stylenya, kemudian kita bisa ubah ke bagian manifest ya. Jadi di bagian manifest ini, stylenya ini kita ganti jadi app theme. Oke, stylenya sudah kita ganti. Sekarang kita lanjut ke bagian layout yang namanya activity main XML. Di sini kita akan coba buat recycle view. Saya akan coba ganti dulu root layoutnya. Di sini saya ganti jadi relative layout. Kemudian juga kemudian saya bisa berikan padding. Paddingnya mungkin saya ambil 16 dp saja. Kemudian text view yang tulisan hello world ini saya hapus, saya ganti dengan recycle view. Kemudian recycle-nya saya buat match parent, width-nya dan height-nya juga saya buat match parent. Kemudian saya beri ID, mungkin ID-nya adalah RV Sport, misalnya saya buat seperti ini. Kemudian untuk scroll bar-nya mungkin saya bisa set di parameter recycle-nya. Jadi ini saya buat scroll bar-nya saya buat secara vertikal. Kemudian saya juga tambahkan floating action button. Floating action buttonnya saya buat width-nya wrap content, height-nya juga wrap content. Kemudian saya bisa tambahkan ID. ID-nya mungkin saya buat namanya adalah Fab Sport misalnya, karena untuk sport. Kemudian juga untuk perataannya saya buat align parent bottom. Align parent bottomnya true, artinya dia nanti menjorok ke bawah. Kemudian selain alignmentnya ke bawah, juga alignmentnya ke kanan. Mungkin saya tambahkan lagi align parent right true. Kalau menggunakan parent right juga kita harus tambahkan align parent n. Parent n-nya juga true. Selanjutnya saya akan tambahkan margin. Layout marginnya mungkin saya set 16 dp supaya tidak dekat dengan layar, jadi ada jaraknya juga. Kemudian saya pasang Android SRC-nya, mungkin ngambil icon ya, icon lambang apa ya, mungkin lambang refresh atau reset. Mungkin saya sebelum tambahkan saya harus buat dulu di sini drawable-nya saya tambahkan untuk icon reset. Jadi mungkin klik kanan di bagian drawable, kemudian pilih new, kemudian pilih vector asset. Kita akan coba cari iconnya, klik icon clip art-nya, kemudian di bagian search-nya mungkin kita cari dengan kata kunci pencarian, misalnya kita cari icon refresh. Nah ini ya, seperti ini misalnya. Saya pilih, kemudian saya klik OK, kemudian mungkin kita ubah saja supaya tidak terlalu panjang, IC refresh 24 misalnya saya buat. Kemudian pilih next, kemudian finish. Kemudian di bagian SRC tinggal panggil add drawable IC refresh 24. Kemudian kita bisa lihat di bagian mode split. Kemudian di bagian ini, bagian theme-nya bisa kita ubah jadi app theme ya. Oke. Kemudian juga kita bisa beri warna tint-nya mungkin saya beri warna putih saja. Kemudian mungkin cukup ya untuk tampilan sementara di bagian activity main. Jadi kita ada dua komponen, yaitu recycle view dan juga floating action button. Selanjutnya kita akan coba buat list itemnya ya. Jadi mungkin saya klik kanan saja di bagian layout, kemudian di bagian menunya pilih new, kemudian pilih layout resource file. Kemudian file name-nya mungkin saya beri nama list item atau item sport juga bisa sih. Saya beri nama list item saja, kemudian untuk root elemennya mungkin bebas, mungkin saya buat relative layout. Kemudian saya klik OK. Kemudian di bagian code-nya, di bagian sini saya rapin dulu, tekan Ctrl Alt L ya, kemudian dia langsung otomatis reformat untuk code-nya. Selanjutnya di bagian sini mungkin saya akan coba buat untuk yang paling atas, mungkin saya langsung bungkus dengan cut view. Jadi sebetulnya cut view ini adalah sebuah
komponen dari materi desain untuk membuat sebuah tampilan dalam bentuk kartu. Oke, kemudian ini saya Ctrl Shift pindahkan ke bawah. Mungkin yang ini saya taruh di paling atas ya. Oke. Kemudian untuk yang cut view ini mungkin saya set width-nya dulu ya. Width-nya wajib diisi. Mungkin width-nya saya langsung isi saja dengan match parent. Kemudian height-nya juga saya buat, height-nya adalah wrap content ya. Kemudian juga untuk yang bagian margin mungkin saya set layout marginnya adalah 8 dp. Kemudian saya Ctrl A, Ctrl LTL, rapikan sedikit ya. Kemudian di bagian di dalam bentuk kartu, sebenarnya kartu ini membungkus layout lagi. Nah, di dalam kartu ini harusnya dibungkus lagi dengan relative layout. Ini kita sudah punya relative layoutnya. Jadi mungkin yang ini saya hapus saja untuk bagian XLMS-nya karena sudah ada di bagian atas ya, seperti ini. Dan untuk width-nya ini match parent tetap, tapi height-nya saya buat wrap content sesuai isi. Oke, nah sekarang apa saja yang mau kita tampilkan dalam bentuk card. Jadi di dalam relative layout ini kita akan coba susun komponen apa saja. Mungkin saya akan tambahkan image view untuk tampilan gambar. Width-nya saya set dengan match parent, kemudian height-nya saya set dengan wrap content ya. Oke. Kemudian saya set adjust view bound, artinya adalah dia akan menyesuaikan dengan sisi-sisi batasan dari setiap komponen view. Jadi adjust view bound-nya saya buat true saja ya. Kemudian di bagian image view-nya saya beri ID. ID-nya mungkin saya set dengan nama EV_sport ya, karena ini adalah image view untuk sport. Kemudian setelah kita buat image view, mungkin kita akan buat text view. Text view-nya ini saya buat width-nya adalah wrap content sesuai isi, height-nya juga wrap content. Kemudian ID-nya mungkin saya beri nama ID-nya adalah TV_title ya untuk judul. Mungkin saya klik mode split-nya. Oke. Kemudian juga kita bakalan lanjut untuk beberapa atribut lagi. Misalnya untuk yang bagian title mungkin saya bisa berikan parameter lagi, mungkin untuk padding supaya tidak terlalu dekat dengan pinggirannya. Kita beri jarak paddingnya adalah 8 dp. Kemudian line bottomnya ini sebetulnya dia berada di bawah ID yang namanya EV Sport. Oke. Kemudian juga untuk temanya kita bisa set. Temanya saya menggunakan dari add style, dari tema overlay saja saya ambil, overlay app compat dari dark ya, dari mode dark. Oke. Kemudian saya bisa berikan juga untuk bagian style. Stylenya saya ambil dari add style, dari text appearance, style, text appearance. Saya menggunakan yang heading atau headline aja. Saya menggunakan headline ya. Jadi ukuran teksnya nanti menyesuaikan dengan template text appearance app compat headline. Kemudian juga untuk yang teks mungkin saya menggunakan tools teks ya. Ini saya Alt enter saja. Kemudian create namespace. Teksnya mungkin saya beri dengan nama title ya, title. Oke. Saya lanjut, kemudian saya tambahkan lagi untuk yang mungkin sub title-nya lagi ya. Mungkin saya buat text view lagi. Mungkin text view-nya saya beri nama parameter width-nya adalah wrap content sesuai isi, ini juga wrap content. Kemudian text view-nya saya beri ID juga, mungkin saya buat dengan nama TV underscore, mungkin saya buat news title misalnya.
Selanjutnya juga untuk yang bagian subtitle mungkin saya bisa tambahkan juga di bagian bawah ya. Tapi sebelumnya saya akan coba tambahkan lagi ini untuk yang stylenya atau paddingnya juga saya set. Paddingnya saya buat 8 dp. Kemudian juga mungkin untuk yang news title ini saya akan coba tambahkan dulu ya untuk posisinya mau berada di mana. Mungkin saya buat below. Layout below-nya saya set dengan ID-nya adalah tepat di bawah mungkin EV Sport. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga untuk yang bagian warna teksnya mungkin saya set text color. Text colornya saya set menggunakan warna secondary saja, mungkin dari Android. Mungkin text color secondary ya. Oke, kemudian untuk yang bagian teks mungkin saya set tools teksnya. Tool teksnya mungkin saya akan coba ini adalah news, misalnya news title misalnya. Oke. Kemudian untuk yang bagian style mungkin saya tambahkan saja di bagian sini. Stylenya mengacu kepada add style, text appearance. Mungkin saya menggunakan yang subhead ya, subhead. Selanjutnya kita akan coba tambahkan text view lagi. Width-nya saya buat dengan atribut wrap content. Ya, ini juga wrap content. Kemudian ID-nya saya buat dengan nama TV. Mungkin saya buat saja dengan subtitle. Subtitle gitu. Atau saya pisah saja subtitle. Nah, saya gabung saja. Kemudian juga di bagian atribut yang lain mungkin saya bisa tambahkan below, karena ini belum tahu posisinya tepat di mana. Below-nya saya mengacu kepada TV news title ya. Kemudian juga untuk yang padding supaya tidak terlalu dekat dengan posisi card-nya mungkin diberi jarak 8 dp. Kemudian juga untuk yang tools text, tool text-nya itu saya akan coba isi dengan misalnya adalah subtitle ya. Oke. Nah, ini mungkin kurang lebih kita akan buat desain seperti ini ya. Oh ya, ini belum saya tambahkan. Saya tambahkan dulu untuk stylenya ya. Jadi yang ini mungkin stylenya saya tambahkan style, add style. Mungkin ini saya gunakan masih menggunakan subhead ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk desainnya. Sekarang saya akan coba untuk nambahkan isi image-nya. Mungkin saya ada download ya image-nya. Di sini saya sudah ada, saya blok saja, kemudian saya copy image-nya. Kemudian saya kembali ke bagian Android Studio, kemudian di bagian drawable tinggal klik kanan, kemudian pilih paste. Kemudian jangan lupa pilih yang drawable saja, bukan yang drawable V24, tapi yang biasa. Kemudian klik OK. Kemudian klik refactor. Nah, nanti semua image JPG-nya ini sudah tercopy semua di bagian folder drawable. Oke. Nah, nanti ini akan menjadi bahan untuk menampilkan example card-nya. Nah, selanjutnya setelah kita mendesain untuk list item dan juga activity main XML, sekarang kita akan membuat sebuah kelas penampung dulu. Saya langsung saja di sini klik kanan di bagian package, kemudian pilih new, pilih Java class. Saya akan coba buat sebuah kelas penampung untuk data sport, data olahraga. Saya buat dengan nama kelas adalah sport. Kemudian jangan lupa pilih yang bagian kelas ya, enter. Langsung dibuatkan public class sport ya untuk kelas Java-nya. Kemudian di bagian sini mungkin saya buat private string title. Kemudian mungkin saya juga buat private string info ya. Kemudian juga private mungkin int ya. Karena bentuk drawable itu tipe datanya adalah integer ya.
karena dia memegang atribut yang namanya res ID. Yang namanya drawable itu res ID, jadi datanya adalah integer. Kemudian mungkin saya beri nama image results ya. Oke. Selanjutnya saya akan coba buat konstruktornya dulu. Jadi mungkin di sini saya klik kanan, kemudian pilih generate, kemudian pilih konstruktor. Nah, saya akan coba buat untuk ketiga-tiga atribut ini menjadi sebuah isian di dalam konstruktor. Kemudian juga saya akan coba buat untuk getternya. Di sini saya tinggal klik kanan lagi, kemudian pilih generate, kemudian pilih getter. Blok semua, kemudian pilih OK. Nanti dibuatkan semua get title ya, kemudian get info dan juga get image results. Oke. Selanjutnya saya buat untuk penghubung antara data ini sport dengan recycle view yang disebut dengan view adapter. Jadi mungkin di sini saya klik kanan di bagian package, kemudian pilih new Java class. Kemudian kita akan beri nama sport view adapter ya. Kemudian saya enter, langsung dibuatkan sebuah public class sport view adapter. Kemudian kita akan coba tambahkan extend recycle view titik adapter. Kemudian jangan lupa kita menggunakan kelas yang sama sebagai kelas parent view holder. Kemudian titik view holder. Oke. Kemudian jangan lupa langsung tekan Alt enter saja, Alt enter, enter ya. Kemudian yang bagian tulisan merah didekatkan saja kursornya, kemudian tekan Alt enter, enter ya. Kemudian arahkan lagi ke daerah yang masih warna merah, kemudian Alt enter di bagian sana, kemudian enter. Kemudian di bagian yang merah di sini Alt enter, enter. Oke, udah nggak ada lagi, sudah fix problem untuk error untuk yang belum lengkap. Ya, ini sudah lengkap. Sekarang kita akan coba buat secara satu persatu, mulai dari atribut. Dari sini mungkin saya akan coba buat private, kemudian list, private list. Nah, mungkin tipenya adalah tipe kelas listnya adalah sport. Kemudian di sini mungkin saya buat m data ya. Kemudian saya akan coba buat juga private, context, kemudian m context. Selanjutnya saya akan coba buat konstruktor kosong atau konstruktor yang ada memiliki dua atribut yang ini. Klik kanan pilih generate, pilih konstruktor, saya isi konstruktornya dengan dua atribut yang baru saja saya buat. Kemudian saya klik OK. Oke, udah terbentuk otomatis pengisian konstruktor dengan dua buah input. Kemudian kita akan coba set dulu di bagian get item count. Get item count-nya saya mengacu kepada m data titik size. Dan juga untuk bagian view holdernya kita akan selesaikan dulu di sini. Untuk view holdernya saya akan coba deklarasikan beberapa view ya, komponen. Jadi mungkin di bagian sini saya akan coba tambahkan mungkin private text view. Private text view saya beri nama TV title ya. Kemudian text view-nya ada dua, mungkin yang satu lagi mungkin TV info ya. Kemudian juga ada image view, saya buat private image view. Kemudian mungkin saya beri nama IV Sport. Oke. Nah, selanjutnya juga di bagian view holdernya baru saya buat satu persatu. Jadi saya ambil TV title itu sama dengan item view titik find view by ID r titik id titik TV title. Oke, kemudian selain TV title ada TV info, itu diambil dari item view titik find view by ID r titik id titik TV, mungkin saya ambil subtitle. Kemudian untuk yang image-nya IV Sport itu sama dengan item view titik find view by ID r titik id titik IV underscore sport. Oke. Nah, kemudian item view-nya ini juga bisa kita buatkan set on click listener. Jadi mungkin
Saya langsung saja buat di sini item view titik set on click listener. Saya buat this ya. Nah, set on click listener-nya saya mengacu kepada view holder item view-nya sendiri. Artinya kita harus tambahkan implement di sini, implement on click listener. Oke. Kemudian ini sudah nggak merah lagi karena ini mengacu kepada implement dari view on click listener. Kemudian di sini tekan Alt Enter satu kali, kemudian implement method, kemudian klik OK ya. Akan dibuatkan sebuah method on click. Jadi set on click-nya ini akan mengacu kepada method on click yang terpisah yang ada di sini. Ketika kita implement di sini, dia akan klik ke on click yang terpisah. Nah, sekarang kita akan coba buat sendiri untuk on click-nya. Ya. Nah, di bagian on click mungkin data apa saja yang mau kita lakukan untuk tindakan selanjutnya. Jadi ketika pada saat salah satu data card itu diklik, maka dia akan melakukan intent pergantian form, mulai dari yang ada di main activity mungkin pindah ke detail activity. Ya, oke. Nanti saja kita lanjutkan, kita akan coba tambahkan lagi untuk yang lain. Nah, kita akan coba tambahkan metode sendiri yaitu void bind. Ini saya beri nama bind atau bind to saja. Kemudian di sini mungkin bindnya berdasarkan data sport, yaitu mungkin saya buat sport. Kemudian di sini saya set TV title titik set text. Set textnya berdasarkan sport titik get title ya. Kemudian TV info titik set text. Set textnya menggunakan sport data spot titik ambil get infonya. Kemudian juga untuk penggunaan image view mungkin saya harus buat menampilkan gambar. Di sini saya akan mencoba menggunakan penggunaan library untuk menampilkan gambar. Nah, untuk menampilkan gambar sendiri saya akan menggunakan library yang namanya glide ya. Nah, cara mudahnya adalah saya ke bagian browser. Saya akan browse dulu ya untuk menambahkan implementation glide. Jadi mungkin saya langsung saja ketik di pencarian glide GitHub, saya isi. Nah, ini bump text glide ya. Saya scroll ke bawah, kemudian nah ini cara penggunaannya. Menggunakan dependencies, yaitu tambahkan implementation, mungkin saya besarin sedikit. Tambahkan implementation dan ini tinggal di copy saja, copy dua baris ini, kemudian kembali ke Android Studio. Kita ke bagian yang namanya build.gradle yang bagian tulisan modul ya, bukan yang project. Klik dua kali saja di bagian modul ini, kemudian tambahkan tadi ke bagian sini ya, enter satu kali, kemudian paste ke sini, tinggal paste saja ke sini. Copy paste, kemudian klik sync now. Ya, akan sinkron, akan mendownload beberapa komponen supaya library yang namanya Glide ini bisa kita gunakan di project Android Studio. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian kita akan kembali ke bagian Sport View Adapter. Cara menggunakan Glide adalah tinggal panggil saja Glide seperti ini, titik width ya. Nah, width-nya mengacu kepada konteks. Nah, konteksnya adalah m konteks. Kemudian titik load, loadnya adalah image URL-nya ya. Jadi ini adalah sport titik get image resource. Kemudian titik mau di load dan ditampilkan kemana? Intunya itu mau ditampilkan kemana? Ke bagian view yang namanya EV Sport. Kemudian titik koma. Oke. Jadi semua data ini sudah kita set semua, mulai dari TV title, TV info, dan juga glide untuk mengisi gambar di EV Sport. Nah, kemudian kita langsung saja ngebind. Kita akan bind di bagian onBind view holder di sini. Jadi sebelum kita lakukan onBind, kita harus inflator dulu ya. Jadi mungkin di bagian spot view adapter view holder on create view holder ini kita akan coba buat di sini yaitu view ya, view sama dengan layout inflator titik from-nya mengambil dari konteks, konteksnya saya ambil dari m konteks saja,
kemudian titik inflate. Inflate-nya mengacu kepada layout yang namanya list item. Kemudian view groupnya adalah parent, kemudian root test-nya adalah false. Selanjutnya return-nya adalah new view holder dari view. Oke. Setelah itu baru kita lakukan bind. Bind-nya langsung saja tinggal menggunakan holder titik bind. Tapi mungkin untuk lebih memudahkan lagi kita akan coba tampung dulu datanya tadi. Sport sama dengan mdata titik get position ya. Nah, kemudian data sport ini baru kita bind. Holder titik bind to sport. Oke. Selanjutnya saya ke bagian main activity.java. Nah, di bagian main activity.java ini saya akan coba buat dulu untuk beberapa variabel, mulai dari variabel recycle view. Jadi di sini saya set private, kemudian recycle view, namanya mungkin RV Sport. Kemudian juga untuk datanya saya menggunakan private list sport. Mungkin saya langsung saja beri nama mdata atau msport data. Kemudian juga saya akan buat juga private sport view adapter. Mungkin saya beri langsung namanya adalah sport view adapter juga. Kemudian di bagian concrete-nya mungkin saya langsung ambil rv sport sama dengan find view by id r.id rv sport. Kemudian untuk yang floating action button ya, ada FAB tadi. Saya juga buat di sini private floating action button VAB sport. Nah, VAB sportnya juga kita buat find view by ID r.id.vab sport. Oke. Selanjutnya saya tambahkan set layout manager untuk recycle view. Jadi rv sport set layout manager new linear layout manager. Kemudian konteksnya langsung saya menggunakan this atau main activity.this. Selanjutnya juga saya akan coba buat bahwa msport data ini untuk nilai awalnya adalah sebuah array list kosong. Kemudian baru kita tambahkan nanti ketika ada data-data baru. Nah, untuk yang adapternya sendiri kita harus juga buat penggunaan new sport view adapter untuk di awal dengan inputnya adalah list data dan konteks. List datanya sudah ada yang namanya tadi kita buat msport data dan konteksnya adalah this. Ya. Bisa this, bisa main-activity.this. Nah, kemudian juga untuk bagian set adapternya kita juga bisa langsung rv sport set adapter. Adapternya adalah sport view adapter. Oke. Kemudian kita akan coba lakukan penambahan data. Penambahan datanya mungkin kita buat metode terpisah saja. Jadi mungkin di sini private, mungkin saya buat metode void untuk insert dummy data. Kemudian insert dummy datanya mungkin ada string ya, string array seperti ini. Mungkin ada sport list ya, saya set sport list. Mungkin ada sport listnya mungkin dari sebuah array ya, resource array. Nah, pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan data-data dummy, tapi untuk yang kali ini saya akan coba buat berbeda, yaitu bagaimana cara mengambil data dari string resource, bukan dari langsung menggunakan Java ya. Oke. Saya ke bagian string XML di bagian values. Di sini saya akan coba tambahkan beberapa variabel. Mungkin di sini string name, misalnya saya mungkin bisa buat lorem text ya, lorem text. Saya akan coba search di browser lorem ipsum ya, lorem ipsum. Mungkin saya klik lorem ipsum, kemudian saya akan coba ambil
teksnya lorem ipsum mungkin saya back dulu, lorem ipsum dolor Syed Ahmed. Oke. Ini saya copy saja, misalnya ini hanya sekedar untuk template teksnya saja. Kemudian saya kembali ke Android Studio, mungkin saya copy paste ke sini ya untuk tulisan teksnya. Kemudian juga untuk bagian variabel lain kita bisa ambil juga, ditambahkan juga untuk variabel tidak hanya string tapi bisa menggunakan string array. Nah, string array inilah yang akan kita load di bagian data dummy-nya. Nah, bagian string name ini mungkin saya bisa beri namanya adalah sport title ya. Nah, sport item ini banyak sekali item yang bisa kita isi. Jadi mungkin itemnya ada mungkin baseball ya. Kemudian saya tekan Ctrl D banyak-banyak untuk duplicate. Kemudian saya tinggal modifikasi saja. Selain baseball ada badminton ya. Kemudian juga ada menyesuaikan saja, sepertinya ada bagian basketball. Kemudian juga ada. Kemudian juga ini saya set mungkin bowling ya. Kemudian juga untuk yang berikutnya mungkin saya buat cycling, dan juga ini saya set mungkin golf ya, sesuai dengan nama-nama gambar yang sudah saya masukkan. Kemudian juga ada running ya, kemudian juga ada yang namanya soccer, sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian juga ada swimming. Saya Ctrl D saja, kemudian ada table tenis meja ya. Kemudian juga saya buat yang terakhir adalah tenis. Oke, ini adalah untuk kumpulan string array sport title, dan juga ada juga untuk yang sport info ya. Mungkin saya tinggal copy paste saja. Kemudian ini saya buat sport info. Kemudian mungkin nama-namanya mungkin bisa saya tambahkan, misalnya ini. Ini adalah baseball news. Misalnya saya copy paste saja, ini adalahnya ya. Ini adalah ya, saya coba samakan saja ya sesuai template, kurang lebih seperti ini. Kemudian juga saya bisa tambahkan yang lain. Mungkin di sini saya buat lagi string array yang ketiga untuk yang sport image. Oke. Kemudian itemnya apa saja? Mungkin untuk mengacu kepada gambar, langsung saya buat add drawable slash. Ini adalah untuk yang bagian image ya, mungkin image baseball ya, urutannya harus sama. Oke, mungkin saya copy saja ini. Yang ini saya ganti jadi badminton ya. Ini saya hapus saja. Saya Ctrl D banyak-banyak. Kemudian yang ini selain badminton, urutannya setelah badminton adalah basketball. Kemudian setelah basketball ada bowling. Kemudian setelah bowling ada cycling. Kemudian setelah cycling ada golf. Setelah golf ada yang namanya running. Setelah running ada soccer. Setelah soccer ada swimming.
Setelah swimming ada table tennis. Setelah table tennis ada yang namanya tenis. Oke. Selanjutnya saya kembali ke bagian main activity.java. Nah, di bagian main activity Java ini spot listnya saya langsung ambil dari get resource, get resources titik get string array, get string array, kemudian ambil array dengan nama r titik array. R titik array ini ngambil dari string array ya, titik sport title. Jadi udah ada semua di situ kumpulan array titlesnya. Kemudian juga kita akan ambil string, kemudian sport info ya. Sport infonya ngambil juga dari get resource, get string array juga. Kemudian r titik array titik sport info. Selanjutnya saya juga akan buat satu lagi untuk yang bagian image, tapi image ini saya gunakan type array. Namanya adalah sport image resource. Sport image resource sama dengan get resource, kemudian titik obtain type array berdasarkan r titik array titik sport image. Oke, ini udah kita dapatkan semua. Kemudian mungkin sport data titik clear untuk menghapus semua data yang ada dan kita timpa dengan data yang sekarang. Kemudian kita akan lakukan for int i sama dengan 0, kemudian i kurang dari sport list titik length, kemudian i plus plus. Kemudian di dalam for-nya kita akan lakukan add data dari new sport dari sport list, kemudian ambil untuk data ke i, kemudian sport info untuk data ke i, kemudian juga setelah sport info menggunakan sport image resource titik get resource id. Untuk id-nya mulai dari index ke i, kemudian ambil yang default value adalah 0 ya. Kemudian setelah kita melakukan penambahan menggunakan looping for, kemudian juga kita akan lakukan recycle image-nya titik recycle. Kemudian setelah itu baru kita gunakan adapternya, jadi sport view adapter titik notify data set change untuk mengupdate data yang ada di adapter. Oke. Nah, untuk bagian insert dummy data ini sebetulnya kita tinggal langsung panggil saja di bagian onCreate. Jadi ketika kita sudah set adapter, ini kita tinggal panggil saja metodenya insert dummy data. Kemudian untuk yang bagian FAB-nya, fab, kita bisa set di sini FAB sport itu set on click listener, new on click listener. Jadi ketika diklik maka dia akan reset ulang. Resetnya ya tinggal panggil lagi insert dummy data ya untuk ngereset. Oke. Nah, untuk yang bagian touch-nya itu sendiri sebetulnya di bagian on click listener kita bisa mengintent ke bagian detail ya. Nah, kita juga bisa tambahkan untuk action touch untuk swipe dan lain-lainnya. Mungkin di sini saya buat item touch helper. Mungkin saya beri nama helper sama dengan new item touch helper mengacu kepada new item touch helper. Simple call yang kita menggunakan yang simple callback saja. Kemudian di bagian simple callback-nya mungkin saya bisa langsung berikan beberapa atribut yang digunakan saja. Jadi tidak seluruhnya. Mungkin di bagian sini sudah dibuatkan dua metode yaitu onMove sama onSwipe. Oke. Yang di bagian dalamnya sini kita filter saja. Jadi mungkin saya buat item. Saya enter dulu. Oke, item touch helper titik left. Kemudian juga bisa kita
buat filter seperti ini, atau memang saya enter saja ya ini. Kemudian atau juga bisa juga item touch yang akan diizinkan itu tidak hanya left tapi juga ada right. Kemudian juga selain right juga ada item touch helper untuk yang action down. Kemudian juga item touch helper untuk yang bagian up. Kemudian saya set lagi koma, item touch helpernya adalah left, dan juga swipe-nya menggunakan yang right. Oke, jadi untuk yang drag-nya bisa semua. Drag-nya bisa menggunakan item touch kiri, kanan, atas, bawah untuk yang ngedrag. Tapi untuk yang swipe hanya kiri kanan saja yang saya izinkan. Ya, itu filterisasinya. Kemudian untuk yang bagian method on move, di situ on move-nya kita bisa return-nya kita buat aktifkan saja return-nya true. Tapi sebelum return true bisa kita lakukan beberapa komponen, yaitu mulai dari int from ya, saya akan ambil dia akan mau berpindah dari mana ke mana ya. Mungkin dari from-nya kita ambil dari view holder titik get adapter position ya, itu. Kemudian juga to-nya saya menggunakan targetnya kemana, kita ambil juga get adapter position. Jadi kita ambil posisi saat ini dan targetnya itu kita juga ambil posisinya. Jadi ada from sama to. Kemudian untuk melakukan swipe, mungkin di sini kita menggunakan collections yang Java util titik swipe. Kita akan lakukan pemindahan data dari msport data berdasarkan posisi from dan posisi to. Oke, ini melakukan swipe perpindahan data. Kemudian setelah itu baru kita lakukan notify item. Jadi di sini ada spot view adapter titik notify item move ya. Nah, ini ada item move dari mana ke mana. Oke, item move-nya adalah from to ya. Oke. Kemudian juga untuk yang bagian on swipe, di sini on swipe-nya kita bisa buat msport data titik remove. Jadi nge-swipe itu untuk melakukan action remove dari view holder titik get adapter position. Kemudian setelah kita remove datanya, baru lakukan notify lagi titik notify item remove dari view holder titik get adapter position. Oke, itu notify item remove. Kemudian ini titik koma saja. Oke, selanjutnya kita bisa set helper ini kita attach to recycle view dari RV Sport. Oke. Jadi ini sudah selesai kita lakukan untuk method action mulai dari swipe dan move ya. Dia bisa berpindah-pindah sesuai dengan perubahan yang kita lakukan. Sekarang kita akan coba buat set on click listener untuk setiap adapter ya. Jadi mungkin di bagian sini klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih activity, pilih empty activity. Kita akan coba buat detail activity. Kemudian saya klik finish, kita akan buat detail. Ini sedang proses gradling lagi ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita ke bagian spot view adapter. Nah, di bagian on click ini kita bisa melakukan intent. Jadi sebelum intent kita tampung dulu data sportnya. Sport sama dengan m data titik get positionnya saya menggunakan get adapter position. Kemudian lakukan intent sama dengan new intent mulai dari m context ke tujuannya adalah detail activity.class. Kemudian
Setelah itu lakukan put extra, saya tambahkan intent titik put extra. Put extranya mungkin saya langsung buat saja di sini title. Ya, satu lagi adalah mungkin gambar. Nah, untuk yang title saya ambil dari mdata titik get. Kalau enggak mdata kita gunakan saja pakai data spot yang baru saja kita buat, spot titik get title. Kemudian intent titik put extra dari mungkin namanya adalah image resource. Ya. Nah, kemudian value-nya apa? Value-nya adalah spot titik get image resource. Kemudian saya akan lakukan intent-nya menggunakan start activity. Jadi m context titik start activity intent. Oke, jadi udah kita buatkan intent-nya. Sekarang kita ke bagian tampilan detail activity. Nah, di sini saya tinggal kontrol klik saja activity detailnya, kemudian pilih tab code. Nah, di sini kita akan desain dulu untuk tampilan detail. Oke, di sini saya akan coba buat tampilan detailnya. Jadi di bagian sini saya set saja langsung scroll view ya, supaya bisa di scroll nanti kalau memang panjang. Kemudian di bagian bawahnya lagi baru saya buat sebuah relative layout. Relative layoutnya width-nya saya buat match parent, height-nya wrap content. Kemudian juga di bagian dalam relative layout-nya saya buat image view. Image view-nya width-nya saya buat match parent. Kemudian height-nya saya buat wrap content. Kemudian saya beri ID, ID-nya mungkin namanya adalah IV detail ya, IV detail, IV sport detail. Kemudian saya set adjust view bounds-nya true. Kemudian juga untuk yang bagian komponen berikutnya adalah sebuah text view. Text view-nya width-nya saya buat wrap content, height-nya wrap content. Kemudian ID-nya saya set dengan nama TV underscore title detail. Kemudian seperti biasa mungkin saya tambahkan style. Stylenya mengacu kepada text appearance. Saya buat yang headline saja. Kemudian juga untuk yang bagian padding supaya tidak terlalu dekat dengan layar. Untuk sisi-sisinya saya buat 16 dp. Dan juga saya set align parent bottom. Align parent bottomnya atau align bottom ya. Align bottomnya itu berada di bawahnya dari IV sport detail ya. Oke. Kemudian temanya saya ambil dari overlay saja, dark, app compact dark. Kemudian untuk yang bagian tools text, saya buat tools textnya misalnya adalah title ya, title detail. Berikutnya saya tambahkan juga untuk bagian news title, mungkin di sini text view, width-nya saya buat match content wrap content, ID-nya saya buat TV news title detail ya. Oke, ini belum ada ya, kita siapkan saja. Kemudian di bagian ini kita set below-nya berdasarkan spot image detail ya. Untuk di sini saya buat IV spot detail. Kemudian juga untuk yang di paddingnya saya set 16 dp juga. Kemudian text colornya mengacu pada Android secondary. Kemudian tools text, saya tembak saja langsung teksnya langsung saya buat news ya. Oke, selanjutnya saya buat yang bagian title detail. Sini saya buat wrap content masih. Kemudian ID-nya saya set TV underscore mungkin subtitle detail.
ya. Kemudian juga untuk yang bagian padding, saya set paddingnya 16 dp, dan juga teksnya mungkin di bagian teksnya saya bisa beri pakai tools text saja, tools teksnya mungkin saya buat sub title detail ya. Oke, nah ini kenapa saya pakai teks, karena saya langsung mau munculkan langsung ya. Kalau yang tools text ini hanya di bagian sisi developernya saja yang bagian muncul. Oke, saya kembali ke bagian list item. Mungkin yang di bagian ini newsnya ini saya langsung menggunakan Android text saja, karena ini saya langsung munculkan langsung, tidak perlu menggunakan ini. Ini juga saya hapus saja jadi news. Nah, kemudian juga di bagian Java-nya sekarang kita akan coba dekorasi masing-masing. Nah, di sini saya langsung saja lakukan dekorasi dulu. Jadi di sini saya buat private text view, text view ya, langsung text view-nya saya beri nama mungkin TV sport title detail ya. Kemudian juga ada TV sport info dan lain-lainnya. Mungkin saya buat satu saja, kemudian saya hanya contohkan sedikit, nanti sisanya mungkin bisa dilengkapi sendiri ya. Saya akan contohkan bagaimana ngintent untuk menampilkan image sama satu text view. Nah, untuk image-nya itu pakai image view, kemudian juga di sini IV sport detail. Kemudian di bagian on-grid, di sini saya langsung saja dekorasiin dulu TV sport title detail sama dengan find view by ID r.id TV yang namanya TV title detail ya. Kemudian juga untuk yang IV sport detail sama dengan find view by ID r.id IV sport detail. Kemudian kita akan melakukan set text untuk yang TV-nya dulu. Set text langsung mengambil dari get intent get string extra, bisa juga langsung. Kemudian ambil namanya adalah apa ya tadi ya. Kalau kita lihat dari saya geser dulu di sini spot view holder, saya klik kanan split vertikal, jadi lebih mudah untuk melihatnya ya. Di bagian detail. Nah, sekarang ini bagian ini kan put extra-nya ada title. Saya copy paste saja ke bagian nama string extra-nya. Kemudian juga untuk menampilkan gambar itu menggunakan glide titik width-nya menggunakan context this. Kemudian load-nya menggunakan URL-nya berdasarkan get intent juga. Kemudian get int extra. Nah, namanya apa? Namanya adalah dari ini, image results. Copy saja ke sini. Kemudian geser lagi. Setelah itu baru kita lakukan, kalau menggunakan integer, artinya ada nilai defaultnya. Defaultnya saya set 0 ya. Oke. Kemudian mungkin saya close saja ini. Selanjutnya langsung saja titik into. Mau ditampilkan di mana? Yaitu ditampilkan di IV sport detail. Kemudian titik koma. Oke. Jadi udah selesai untuk bagian detailnya. Kemudian saya akan coba run ke device saya. Saya pastikan dulu ke bagian manifest. Di bagian manifest pastikan ada activity detail yang udah tertambah tadi ya. Ini saya tampilkan dulu. Ini sudah saya run ke device ya. Kemudian setelah saya run, ini tampilannya seperti ini. Oke, nah ini adalah tampilannya. Jadi ini ada recycle view. Ini bentuknya adalah sudah menggunakan materi desain, yaitu menggunakan cut view, dan juga ada penggunaan mulai dari title, kemudian news, dan juga info ya. Ini masing-masing 3 text view yang dibungkus dalam satu cut view menggunakan cut view, dan juga ditampung dalam sebuah adapter dan ditampilkan dalam bentuk recycle view. Ini dia. Kita akan coba menggunakan tekan tahan ya, yaitu ini adalah fungsi on move tadi, drag and drop. Kita mau pindahkan golf tuh ternyata ada di bagian di bawah swimming ya.
Oke, ini tidak berpindah sesuai dengan drag and drop kita. Kemudian kita bisa swipe. Mungkin kita mau hapus yang bagian swimming. Swimming tinggal kita swipe ke kanan saja. Oke, golfnya kita mau buang ya tinggal di ini saja ya, tinggal di drag ke kanan swipe gitu. Kemudian kalau mau refresh ya tinggal klik refresh, balik lagi datanya ya lengkap lagi. Baseballnya kita hapus ya, badminton kita hapus, kita refresh lagi dia ada lagi ya. Oke. Kemudian kita mau pindah basketball, misalnya saya drag and drop, mau pindahkan ke bagian atas juga bisa. Ya, refresh lagi. Oke, jadi kemungkinan ada dua tadi, swipe sama drag and drop ya, yang ada di device Android. Kemudian kalau kita klik salah satu, ini langsung masuk ke detail ya. Kemudian saya back, kemudian saya mau cari yang bowling, saya klik, ini masuk detail bowling gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu bagaimana menggunakan material desain untuk card, view, list, dan bentuk card, dan beberapa image-image yang sudah kita masukkan ke dalam card. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.